Baik, kita lanjutkan materi berikutnya tentang NoSQL. NoSQL ini bagian dari tadi solusi untuk data yang tidak terstruktur ya. Nah, NoSQL ini sebenarnya bagian dari database management system juga gitu ya. Nah, NoSQL itu panjang dari not only SQL. Jadi dia sifatnya menyimpan data non relational database, tidak menggunakan konsep query language SQL ya. Jadi non relational. Dan juga di sini juga memerlukan skema table ya, seperti di RDBMS ya, fix gitu ya, tapi ini tidak memiliki skema yang fix, nanti bisa kita lihat nanti ya. Kemudian juga tidak memiliki join table seperti pada relational database ya, ada foreign key gitu ya, ada reference integrity dan seterusnya. Ini tidak diberlakukan nanti di dalam NoSQL. Sekali lagi NoSQL ini bukan menggantikan RDBMS, tetapi dia melengkapi. Ya tadi kasusnya adalah dia untuk menghandle database yang skala besar ya. Sehingga dalam implementasinya nanti bisa berdampingan antara RDBMS dengan NoSQL ya. Contohnya untuk menghandle yang data terstruktur bisa pakai RDBMS, MySQL atau PostgreSQL gitu ya. Atau yang sifatnya data besar bisa pakai yang NoSQL, misalnya bisa pakai MongoDB misalkan. Nah, itu bisa diperpadukan atau dipadukan sehingga bisa menjadi solusi dalam database management system. Nah, kalau mau di-compare sedikit di sini antara NoSQL versus RDBMS, kalau dalam istilah peningkatan atau meningkatkan daya dari penyimpanan database-nya, maka RDBMS ini adalah sifatnya scale up ya. Jadi ditingkatkan dengan menambah hardware ya, menambah RAM atau hard disk-nya gitu ya. Misalkan datanya bertambah besar, maka tambahkan rak 1, rak 2, rak 3, tambahkan hard disk-nya dan seterusnya. Atau kalau dari segi RAM-nya masih bisa dioptimalkan, nah ditambah misalkan RAM-nya 8, 16 dan seterusnya sampai tingkat maksimumnya gitu ya. Sedangkan SQL bisa diperlakukan dengan scale out, perluasan, yaitu dengan membagi beban data menjadi partisi yang sifatnya sharing data dengan beberapa komputer, yaitu menggunakan multi-node sini ya. Ya bisa digambarkan seperti ini ya, scale out, scale up tadi ya, penambahan hardware, ya, prosesor, ya, RAM dan seterusnya. Sedangkan ini NoSQL bisa diterapkan scale out, ya, menambah multi-node atau beberapa komputer untuk melakukan operasi data yang sifatnya tadi, big data tadi. Nah, kalau mau di pada tingkatan tertentu, maka RDBMS dia tidak bisa di scale up gitu ya. Ya, dia tidak bisa di scale karena ada batasan maksimumnya. Misalkan batasan misalnya RAM dah, misalkan RAM itu ada maksimumnya nanti di suatu personal komputer atau di server sendiri. Ya, ada batasan, demikian juga hard disk, kan ada batasan maksimumnya ya. Nah, makanya perlu diperhatikan bahwa keterbatasan tadi dengan data-data yang pertumbuhan data cukup besar, maka solusi RDBMS ini tidak bisa memungkinkan ya, dengan volume, velocity dan variety data yang tumbuh sangat besar, maka solusi RDBMS adalah sangat tidak dimungkinkan. Makanya solusi adalah menggunakan tadi NoSQL tadi ya, jadi bisa di scaling out tadi ya, up ya. Jadi di sini nanti dia baik horizontal, nanti bisa ditambahkan PC-nya ya, sehingga nanti akan membeban saling mensupport nanti ya antara beberapa PC untuk saling bekerjasama untuk solusi NoSQL. Nah, ini kalau mau di compare dibandingkan NoSQL dan RDBMS, maka bisa dilihat di sini ya, RDBMS membutuhkan ya, berpengalaman ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar dia harus certificate dari suatu vendor database ya, yang terkemuka misalkan ya, atau NoSQL dia ya ini ya, simple dan data model sederhana sekali gitu ya. Konsepnya nanti bisa tadi key value, dan konsepnya adalah menyimpan data, formatnya bisa kita tentukan misalkan JSON atau XML misalkan. Kalau big data di sini memang nanti kalau hubungan dengan RDBMS ini sangat
ada limitasinya tadi ya, scale out. Makanya solusinya adalah memang tadi NoSQL ya, berdampingan dengan big data. Jadi walaupun nanti bisa juga dipadukan, tapi tetap untuk hal-hal yang datanya sifatnya besar, maka NoSQL lah pilihannya dibandingkan RDBMS. Flexible data model ya, kalau skema database untuk di RDBMS rigid atau fix gitu ya, harus fix gitu ya, misalkan ada relasi tabel antar tabel, itu harus benar-benar skemanya sudah di-define di awal dan bagaimana memaintainnya, dan tidak, jika di tengah perjalanan ada perubahan, nah itu cukup menyulitkan sekali ya, makanya harus final atau fix gitu ya. Tapi kalau NoSQL dia bisa lebih fleksibel ya untuk struktur datanya, sehingga tidak ada konsep tadi foreign key ya, sehingga ketika ada perubahan data, nah ini atau perubahan skema data tidak serumit yang ada di dalam RDBMS. Kemudian secara ekonomi juga kalau diperhatikan, RDBMS ini biayanya cukup besar untuk yang proprietary ya, bagaimana mengelola database-nya itu ya. Sedangkan NoSQL dia lebih murah gitu ya dalam memanage data untuk skala besar, volume big data ya. Kalau data besar dipaksakan atau dipakai RDBMS ya tadi proprietary sangat mahal harganya. Ya, cost-nya per gigabyte transaksi ya itu pasti lebih mahal RDBMS dibandingkan NoSQL gitu ya untuk data yang besar gitu ya. Nah, juga bagaimana supportingnya, support di sini RDBMS vendor dia akan mensupport, tapi tadi ya dia perlu cost yang tinggi. Sedangkan NoSQL nanti dia open source project ya, nanti bisa project-projectnya atau jika terjadi kesulitan bisa ada forum dan komunitas-komunitas open source. Dari segi kedewasanya atau maturity-nya, maka tentu saja RDBMS lebih mature karena memang teknologinya lebih awal dimuncul gitu ya, sehingga dia lebih stabil dan lebih ketergantungannya cukup tinggi gitu ya. Sedangkan NoSQL di sini masih cukup berkembang ya ke depan, apalagi dengan volume big data yang akan terus bertambah, sehingga NoSQL ini tetap akan jadi database di masa yang akan datang. Nah, tadi kalau RDBMS sifatnya ACID, Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, maka NoSQL adalah base. Ya. Base itu basically available, ya, dia harus tersedia, ya. Berapa? Kemudian ada soft state, ada infinitely consistent. Ya. Apa sih base? Base itu adalah, jadi kalau ada request harus disiapkan, tersedia, gitu ya. Database harus mensupport most of time, jadi 24 jam harus tersedia terus untuknya. Ini sifatnya itu basically available. Soft state di sini artinya ya, dia mengabaikan sifatnya dari ACID tadi ya. Contohnya ya, berbasis foreign key tadi ya, dia diabaikan ya soft state. Jadi tidak ada konsep foreign key, sehingga datanya bisa tidak konsisten walaupun nanti ya. Jadi data yang disimpan di dalam base ini tidak harus konsisten ya. Jadi dia bisa lebih soft, lebih lebih menyimpan datanya lebih dimungkinkan untuk beberapa data yang tidak yang konsisten itu ya. Ada lagi eventually konsisten ini maksudnya adalah bahwa nanti ada konsep cap theory ya, bahwa nanti suatu database harus available terus ya, atau harus tersedia terus ya. Nah, di sinilah infinitely konsisten. Jadi harus kadang-kadang ketika menyediakan data dia tidak harus konsisten, tapi dalam suatu saat dia bisa berupa konsisten dalam rentang waktu tertentu ya, karena harus ada penyesuaian. Nanti tentang eventually konsisten ini akan dijelaskan di dalam bagian tersendiri yang disebut dengan CAP theorem, CAP theorem ya. Ya, ini sedikit intermezzo. Nah, ini kalau mau dilihat family tree-nya dari database NoSQL itu nanti ada Google File System, Google MapReduce, Google Big Table. Ini family tree-nya bisa dilihat di sini ya. Di sini ada banyak database, contoh Apache Cassandra itu ya, ada CouchDB yang banyak juga digunakan, dan ada MongoDB nih yang database baru, database yang termasuk